salah satu budaya permainan zaman nenek moyang kita. Jadi jangan sampai lupa kita dengan budaya kita permainan layang-layang, karena layang-layang salah satu khasana budaya bangsa. Kalau di museum ini tuh banyak koleksi layang-layangnya dari layang-layang kreasi, layang tradisional sampai layang-layang olahraga. Jadi salah satunya layang-layang kreasi yang berbentuk ikan, berbentuk kendaraan tradisional. Terus ada juga layang-layang tradisional dari berbagai daerah. Itu banyak sekali jenis-jenisnya ya. Bahkan kita juga ada mengkoleksi layang-layang dari daun ya. Dia berbahan organik, jadi ada bermacam-macam daun. Ada daun menggunakan daun gadung, ada daun lontar, ya, ada pelepah pisang juga ada. Kalau di museum ini kita kegiatannya sebelum pandemi kita membuat layang-layang ya. Jadi dia tiket masuknya itu 25.000 untuk dewasa, untuk anak-anak 20. Itu ada kegiatan, ada membuat nonton film, tur museum, sama membuat layang-layang. Nah, di luar itu kita ada juga kegiatan membuat keramik, melukis payung, melukis t-shirt, terus melukis wayang, ada juga melukis lampion. Untuk tipekan kembali workshop itu kita dengan mengadakan virtual. Jadi mulai dari sekolah-sekolah, kita menghubungi, dan melalui sosial media juga kita beritahukan kalau di museum ini kita bisa untuk workshop virtual kalau sekolah yang untuk field trip. Pengunjung ya mungkin jangan sampai kita jangan lupa lah kita berwisata ke museum-museum. Jadi tidak usah takut, yang penting kita mengikuti protokol kesehatan. Nah, kita jangan lupa ya, dengan masa pandemi ini kita jangan lupa dengan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan di sini juga kita sudah siapkan untuk mencuci tangan ya, terus kita mencek suhu juga. Yang penting intinya kita harus menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan kita juga. Tadi sih sebenarnya iseng aja, karena sebenarnya udah tahuin museum ini udah lumayan lama, sering lewat, cuman belum pernah masuk. Terus tadi nyoba aja mau main. Gitu. Iya jelas sih takut, sebenarnya takut sih. Ini juga baru sekali deh kayaknya keluar dengan niat mau jalan-jalan gitu. Aku pikir museum ya sepi lah, ada orang mau jalan-jalan kan. Aman dan disiplin sih, terutama karena ketika kamu masuk, kamu langsung diarahin untuk cuci tangan dulu, terus ya periksa suhu tubuh, dan ada banyak tanda-tanda untuk antri gitu, jaga jarak. Ya, aku pikir itu penting juga. Pertama video, kayak film pendek gitu, soal dokumenter soal layang-layang, ya dari layang-layang, dari sejarah layang-layang dan gimana dari Asia dan seterusnya gitu. Terus tadi juga diarahin ke museum layang-layangnya, diantar, dijelasin satu-satu mulai dari bentuk layang-layangnya, fungsi, ada beberapa layang-layang yang ternyata ada fungsinya untuk kayak tadi ada yang buat nelayan gitu, buat mancing. Menurut gue itu menarik sih. Terus bahan pembuatan layang-layangnya juga jadi dijelasin, sampai kepentingan dia dibuat gitu, apakah dia untuk tradisi upacara religius kah, atau perayaan kah gitu, atau sekedar main atau festival gitu. Biasanya hari Senin sampai hari Jumat kami sering kedatangan rombongan sekolah. Tetapi karena situasi pandemi ini kami melakukan secara virtual. Walaupun tidak banyak, tapi mulai semakin hari, semakin kesini semakin banyak yang melakukan virtual. Karena memang mereka ingin sekali melakukan field trip. Kalau sekolah itu sudah mempunyai program juga untuk pembelajaran, dan mereka mendatangi museum. Dan di sini, di Museum Layang-Layang ini tidak hanya tur aja, jadi mereka juga diajarkan membuat layang-layang sehingga mendapat keterampilan juga. Jadi di sini bisa datang tanpa harus reservasi juga. Kita selalu menerapkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Anak-anak tetap harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Museum Layang-Layang Indonesia terbuka bagi siapa saja yang akan belajar mengenai layang-layang, terutama sekolah-sekolah yang ingin murid-muridnya belajar layang-layang. Kami siap mengirim bahan layang-layang untuk dipelajari di rumah supaya tidak bosan dan supaya mereka lebih mengenal budaya tradisional Indonesia.